Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat desa sekalian? Apa kabar kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi sekaligus ingin berbagi pada teman-teman sekalian bagaimana cara masuk ke aplikasi tersebut dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Biar tidak lama-lama kita lanjut. Pertama, pastikan teman-teman memiliki jaringan internet juga harus stabil. Ketikkan di sini Google, di sini ketik aplikasi Simane Desa, enter, maka kita akan diarahkan pada halaman ini. Paling atas Simanes Desa, pelatihan dan sebagainya. Kita klik yang bagian atas ya kawan-kawan. Di halaman ini pastikan teman-teman sudah mempersiapkan user dan passwordnya. Kemudian setelah user dan passwordnya sudah tertulis, kita klik masuk. Di halaman awal kita akan diarahkan pada dua fitur. Yang pertama bagian administrasi, yang kedua bagian layanan. Di bagian administrasi, nah dia tampilannya seperti ini ya. Ada beranda di bagian paling kiri dari pojok atas itu ada beranda, ada dashboard, administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, referensi dan panduan. Kita klik dashboard di dalamnya. Nah, di fitur dashboard dia ada ini ya, 1 2 3 4 5, ada kabupaten, buku peraturan di desa, buku keputusan, buku inventaris dan seterusnya ini ya. Kemudian kita klik yang administrasi. Nah, di bagian administrasi umum ini ada banyak lagi fitur. Di dalamnya ada peraturan di desa. Kita langsung saja klik yang pertama. Di sini ada jenis peraturan, nomor, ditetapkan, tanggal dan seterusnya ya. Ini ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ini ya, cara mengisinya itu ada yang bagian atasnya itu ada tombol plus. Kita klik tombol plus, maka kita akan diarahkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan ini agar supaya nanti ini bisa muncul di sini ya kalau sudah terisi. Kemudian kalau mau melihat ini ada tombol lihat, kalau mau mengedit barangkali ada kesalahan waktu penginputan itu bisa diedit, atau barangkali ada yang memang harus dihapus, tidak ini salah total istilahnya mau dihapus, kita klik delete. Kemudian kalau mau dilihat itu ada laporan. Kemudian kalau mau dicari, jika misalkan banyak di sini ya ke bawah ini ada fitur cari. Fiturnya cukup mudah untuk dipahami teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Kemudian ada di keputusan kepala desa. Ini ada keputusan, tanggal keputusan tentang uraian singkat, nomor dilaporkan. Kemudian ada inventaris, kita klik inventaris, nama barang, jenis barang, keterangan, dibeli sendiri, bantuan pemerintah. Oke, kita klik yang aparat pemerintah desa. Nah, ini tadi sudah saya coba untuk input ya. Jadi caranya seperti itu. Ikon tambah. Kemudian jika mau melihat, misalkan mau dicetak, kita klik yang laporan, dia akan tampil seperti ini. Kemudian kalau mau di print, ini ada cetak dokumen paling atas ini. Nah, di sini ya ada cetak dokumen. Oke, untuk kembali kita klik tanda panah di sini yang ada. Kemudian di tanah kas desa ini ada apa saja, ada asal TKD, ada nomor sertifikat, ada kelas, ada tanggal perolehan dan seterusnya. Kemudian ada tanah di desa. Saya coba bantu jelaskan sedikit. Kalau tanah kas desa itu tanah milik desa. Itu baik itu misalkan perolehan hibah ataupun perolehan apa, misalkan asal usulnya itu masuk tanah kas desa. Kalau tanah di desa kemungkinan ini adalah tanah milik warga. Kemudian ini ada fitur buku agenda. Di buku agenda ada tanggal penerimaan, surat masuk, 16, surat keluar. Kita cek bagaimana isinya ya. Ada nomor, tanggal. Oke, lanjut. Ini ada buku ekspedisi. Buku ekspedisi ini ada ini ya. Oke, ini sudah sedikit terisi. Kemudian di sini ada lembaran dan berita desa.
ada fitur laporan dan ada fitur cari. Mungkin ini adalah hasil dari penginputan ini ya, fitur-fitur yang sudah kita buat sebelumnya. Fitur selanjutnya ada administrasi penduduk, ada kartu keluarga. Bedanya dengan administrasi umum, di administrasi penduduk bagian kartu keluarga kita bisa mengupload dalam bentuk Excel. Jadi caranya kita bisa mengupload di sini ya. Jika kita tidak mau menulis ini ya, tambah secara manual seperti ini. Di sini ada pilihannya, yakni ini di bagian pinggir ada gambar Excel, kemudian download dulu template-nya. Dia itu akan muncul di sini. Setelah di-download, kita buka. Nah, isinya seperti ini ya. Jadi ini harus dicukupi semua. Setelah ini tercukupi, maka kita akan diarahkan untuk mengupload. Akan diarahkan pada ini, telusuri. Kita akan mencari di mana ini ya tadi ya, buku induk penduduk, kemudian open, kemudian upload. Itu ya. Oke, next. Di sini ada buku induk penduduk. Di buku induk penduduk ini tidak ada ya fitur untuk upload. Tidak ada fitur upload, hanya ada fitur tambah, lihat, edit, delete, lapor. Jadi beda antara kartu keluarga dan buku induk penduduk ya. Kemudian ada mutasi. Di sini juga tidak ada fasilitas uploadnya, tidak ada fasilitas download upload di sini. Hanya ada fitur seperti biasa. Selanjutnya ada rekapitulasi. Ini di fitur rekapitulasi kita tidak ada fitur tambah, kita tidak bisa menambahkan di sini. Ini kayaknya adalah rekapan dari hasil kita penginputan ini ya, di fitur sebelumnya. Next, ini ada fitur penduduk sementara. Nah, di penduduk sementara itu ada fitur tambah sama seperti di buku induk penduduk. Kemudian di fitur KTP dan KK ini juga tidak bisa menambah ya. Jadi dia sudah otomatis hasil dari inputan sebelumnya akan muncul di sini. Oke, kemudian setelah administrasi penduduk di sini ada administrasi pembangunan. Di dalamnya ada rencana kerja pembangunan. Di sini, nah di sini itu sama seperti sebelumnya, ada tambah fiturnya, lihat, edit, dan seterusnya. Kemudian kalau dibuka ini pemerintah, jumlah, pelaksana, manfaat. Oke, kemudian ini ada kegiatan pembangunan. Ini kegiatan, kita buka coba cek kegiatan. Ini ada yang boleh kita isi, ada yang tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya di sini ada inventaris hasil bangunan. Ini adalah review dari kita melaksanakan ya. Kemudian di sini ada kader pemberdayaan masyarakat. Ini juga kita bisa tambah. Ada nama, umur, jenis kelamin, pendidikan atau kursus, bidang, alamat. Oke. Selesai. Ini di bagian referensi ada referensi. Ini di bagian referensi hanya bisa mengedit ya. Ada lihat, ada edit, ada cari di sini di referensi ya. Oke, kemudian selanjutnya ada di panduan, ada panduan PDF. Kalau panduan PDF ini bisa juga kita download di sini ya, unduh. Sekarang kita akan melihat di fitur layanan ini ada apa. Nah, ini ya tadi ya, di fitur layanan kita klik. Nah, di sini ini di fitur layanan itu ada home, ada dashboard, pemohon kata, surat keterangan, akun pengguna, download. Nah, kita coba di dashboard ya. Di dashboard dia itu menampilkan kata baru, suspek,
surat mati. Oke. Kemudian di permohonan kakak dia itu hanya ini tidak bisa menambahkan. Oh, ini ada tambah. Ini ada tambah baru di sini. Ini ada tambah baru atau oke. Terus fiturnya ini kolom. Oke, kemudian next di surat keterangan ini ada kelahiran, surat keterangan kelahiran, misalkan ditambah nama lengkap, surat bayi, surat keterangan, kemudian ada surat lahir mati, kemudian ada kematian, kemudian ada perkawinan, kemudian ada perceraian. Oke, cukup ya. Ini ada 1 2 3 4 5 fitur di dalam surat keterangan. Oke, kita lihat yang akun pengguna sekarang. Di akun pengguna itu ada fitur penduduk dan admin. Kita klik yang penduduk, ini admin. Mungkin ini di admin kita bisa membuat misalkan bisa melihat dashboard, kemudian lihat daftar, surat keterangan, kemudian akun pengguna penduduk, admin. Ini buat contoh saja ya, kita simpan. Ini tadi hasilnya muncul ke kita coba masuk yang tadi ya. Paspor saya, berarti tadi tidak berhasil ya waktu pembuatan user. Seperti itu ya review tentang aplikasi Simanis Desa ini. Pada teman-teman sekalian, ini hanya sebatas review aplikasi saja, tidak lebih kepada cara menginput data di aplikasi ini, karena saya adalah pengguna baru juga dan ini adalah review, hanya sekedar review, perkenalan kepada teman-teman terkait aplikasi ini itu ada fitur apa saja di dalamnya, seperti itu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jadi silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya kawan-kawan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata saya yang salah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video saya selanjutnya.